Membludaknya jumlah pendaftar siswa baru mulai tingkat SMP hingga SMA memang kerap kali terjadi pada setiap tahun ajaran baru dibuka. Jerih payah orang tua yang mengantarkan anak-anaknya untuk daftar di sekolah negeri terkadang harus dibayar dengan rasa kecewa. Lantaran anaknya tak bisa diterima di sekolah negeri akibat terbentur oleh sistem zonasi. Dan ada pula yang tidak diterima oleh akibat nilainya yang tidak memadai. Banyaknya calon murid yang tidak diterima di sekolah negeri semakin diperparah oleh akibat terbentur dengan jumlah kuota rombongan belajar yang ditetapkan oleh pihak sekolah, dengan jumlah kuota yang tak sebanding dengan jumlah calon murid yang mendaftar. Berdasarkan juknis yang dikeluarkan, yaitu ada 3 jalur. Pertama itu adalah zonasi, yang kedua adalah jalur prestasi, yang ketiga adalah jalur reputasi. Untuk zonasi itu di SMA Negeri 1 Pejolaya dari hari pertama sampai hari kedua itu kurang lebih sudah tercatat sekitar 70 pendaftar. Yang nanti zonasi itu terbagi menjadi baik zonasi jarak, KTM ataupun kombinasi. Ini adalah dari mulai pengambilan formulir, kemudian pengisian formulir, kemudian pemeriksaan berkas, kemudian ada wawancara, bakat dan tes kompetensi keahlian, kemudian ada tes fisik ya, pemeriksaan tato dan tindik. Kemudian kalau setelah selesai maka akan ada penginputan dari operator dan verifikasi. Kesibukan para orang tua saat mendaftar di sekolah negeri ini pun seringkali membuat para orang tua menjadi lalai dengan anak-anak yang dibawanya. Hingga akhirnya membuat salah seorang ibu menjadi terpisah dengan anak balita yang dibawanya. Kejadian yang terjadi di SMA Negeri 1 Dramaga sempat membuat suasana pendaftaran penerimaan peserta didik baru di SMA negeri ini pun menjadi terganggu. Akibat pihak sekolah yang harus turun tangan mencari anak balita yang terpisah dari orang tuanya tersebut. Fenomena penerimaan peserta didik baru yang kerap kali muncul pada setiap datangnya tahun ajaran baru ini membuat Bupati Bogor Ade Yasin turut angkat bicara. Orang nomor 1 di Kabupaten Bogor ini menilai jika sistem penerimaan peserta didik baru haruslah dievaluasi agar nantinya tidak terus-menerus menuai persoalan pada setiap tahunnya. Menurutnya evaluasi tersebut wajib dilakukan dari mulai tingkat sekolah dasar hingga ke tingkat sekolah menengah atas. Kebutuhan jumlah kuota pun wajib diselesaikan dengan secepatnya dengan cara menambah ruang kelas pada setiap sekolah dengan tujuan agar nantinya jumlah kuota yang ditetapkan bisa sebanding dengan jumlah pendaftar. SD dulu yang memang sekolahnya lebih banyak ya, jumlah sekolahnya lebih banyak. Kalau SMP dengan SMA cenderung lebih sedikit, sementara lulusan SD itu kan lebih banyak, SMP-nya sedikit, sehingga persoalan ini zonasi ini akhirnya jadi ramai. Perlu ada segala macam perlu dipersiapkan berapa kebutuhan ruang kelas bagi masyarakat yang ingin sekolah di situ di wilayah tersebut. Ketika tidak tertampung, apa solusinya? Sementara mereka masuk sekolah lain tidak jalur prestasi, tidak memenuhi syarat. Persoalan yang kerap muncul pada setiap tahun ajaran baru seperti ini memang sudah selayaknya bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah, agar nantinya para calon murid bisa lebih leluasa untuk masuk ke sekolah yang diinginkannya tanpa harus terkendala oleh berbagai hal dan kebijakan. Dari Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.